Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat beriman, kembali lagi di channel Fakta Islam, channel yang akan mengulas sejarah dan peradaban Islam. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan nyalakan notifikasinya. Nabi Hud alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah kaum Ad yang masih merupakan saudara mereka sendiri. Disebut kaum Ad karena mereka masih keturunan dari Sam ibnu Nuh alaihi salam. Kaum Ad adalah kaum yang lain daripada kaum-kaum lainnya. Mereka sangat pandai mengolah tanah dari yang tandus kering menjadi subur, sehingga dalam sekejap kehidupan mereka dapat mengeluarkan hasil bumi yang berlimpah-limpah. Selain itu, mereka juga memiliki kepandaian dalam hal pembangunan, khususnya penataan kota. Misalnya membangun jalan-jalan raya, membuat bangunan-bangunan yang besar dan tinggi, membuat tanaman bunga di setiap tepi jalan, sehingga nampak indah dan segar dalam pandangan. Dan masih banyak kepandaian-kepandaian yang telah dimiliki oleh kaum Ad, misalnya berdagang, beternak, dan berperang. Sungguh luar biasa kepandaian dan kecerdasan yang dimiliki oleh kaum Ad. Namun mereka congkak dan sombong, dan mereka menganggap dirinya yang paling pandai, kuat, gagah berani, kaya, dan sebagainya. Sehingga mereka berbuat sewenang-wenang di muka bumi dengan membuat kerusakan-kerusakan dan kezaliman. Di samping itu, mereka sering melanggar janji dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyekutukan Allah dengan melakukan penyembahan berhala, Samud dan Al-Hatar, melakukan perbuatan maksiat, mengadakan permusuhan, membuat kesengsaraan orang lain, menghina, memfitnah, dan saling membunuh. Dengan semakin besarnya kekufuran dan kezaliman yang dilakukan oleh kaum Ad di muka bumi ini, maka Nabi Hud diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meluruskan kaumnya ke jalan yang benar, dengan cara mengajak mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta, menepati janji-janjinya, menjalankan perintah-perintahnya, serta meninggalkan segala kemaksiatan. Usaha dan upaya yang dilakukan oleh Nabi Hud mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah itu tidaklah meminta imbalan upah dari mereka. Hal itu dilakukan agar mereka mau mengikutinya. Akan tetapi ajakan dan seruan Nabi Hud tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari mereka, bahkan mendapat cacian dan hinaan dari kaumnya. Bahkan lebih daripada itu, mereka justru bertambah kufur, menyembah berhala-berhala mereka, membantah setiap nasihat-nasihat Nabi Hud, dan menantang ancaman atau azab Allah yang akan diturunkan. Demikianlah ajakan dan seruan Nabi Hud kepada kaumnya yang congkak dan sombong dan tidak mau mengikutinya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah azab atau siksa yang dahsyat. Dalam Al-Quran surat Al-Haq ayat 6-8 yang artinya, adapun kaum Ad, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin, lagi amat kencang, yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus. Kamu lihat kaum Ad pada waktu itu, mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong. Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka. Setelah kaum Ad menolak dan membantah ajakan Nabi Hud alaihi salam untuk menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah menurunkan suatu azab atau siksa yang sangat dahsyat, dan mengerikannya itu berupa angin yang sangat dingin lagi amat kencang yang ditimpakan selama 7 malam dan 8 hari, sehingga kaum Ad yang tidak beriman banyak yang mati bergelimpangan di atas bumi dalam keadaan menderita dan menyakitkan. Terkecuali mereka yang beriman dapat diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan kaum Ad yang tidak beriman kepadanya, sehingga bekas-bekasnya pun tidak terlihat lagi di permukaan bumi. Semoga video ini dapat menambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.